أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pelajaran sejarah Islam. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang ada di buku, yakni halaman 12 dan halaman 13. Tentunya sebelum itu Pak Ardi akan mereview ulang pembelajaran yang sudah kita pelajari, tentunya berkenaan dengan materi pada hari ini, yakni kekhalifahan Abu Bakar. Tentunya kalian masih ingat bagaimana cara pengangkatan khalifah Abu Bakar atau khalifah yang pertama, yakni dengan hasil musyawarah, yaitu hasil musyawarah dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin yang bertempat di Saqifah Bani Sa'idah. Dan hasilnya musyawarah tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi khalifah dan dibaiat oleh kaum muslimin. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, kemudian terjadi beberapa masalah yang memang mengancam persatuan di antara umat Islam pada saat itu, yakni beberapa suku Arab yang berasal dari Hijaz enggan kepada khalifah yang baru, yakni Abu Bakar As-Siddiq, dengan sistem-sistem yang ada yang dibuat oleh Abu Bakar. Beberapa di antaranya yakni tidak mau atau menolak untuk membayar zakat, walaupun tidak menolak agama Islam secara keseluruhan, namun hanya tidak mau membayar zakat saja. Beberapa hal yang lain yakni kembali kepada agama yang dahulu dan menyembah daripada berhala. Maka Abu Bakar itu sendirilah yang menangani ini semua. Suku-suku tersebut mengklaim bahwa hanya mempunyai komitmen, yaitu dengan Nabi Muhammad atau dengan Rasulullah SAW. Jadi Rasul tidak ada, maka komitmen itu hilang. Nah, inilah yang menjadi permasalahan Khalifah Abu Bakar untuk menangani orang-orang yang seperti itu. Berdasarkan tersebut, Abu Bakar menyatakan perang terhadap mereka yang dikenal dengan nama perangnya, yaitu Perang Riddah. Jadi Perang Riddah itu adalah orang-orang yang membangkang atau orang-orang yang menolak, yang enggan mengikuti aturan Islam pada saat itu, yaitu yang disebut Perang Riddah. Dalam Perang Riddah, peperangan tersebut ialah memerangi terutama Ibnu Habib Al-Hanafi, atau yang lebih dikenal dengan nama Musailamah Al-Kadzab, atau yang kita diartikan adalah Musailamah si pembohong. Jadi Al-Kadzab itu adalah artinya pembohong, yang mengklaim dirinya adalah sebagai nabi baru pengganti Nabi Muhammad. Nah, ini pasukan Musailamah Al-Kadzab ini termasuk pasukannya banyak besar, ya, termasuk besar, banyak pengikutnya. Kemudian Musailamah Al-Kadzab itu dikalahkan dalam pertempuran Aqrabah oleh Khalid bin Walid. Sedangkan Musailamah sendiri itu terbunuh atau dibunuh oleh yang namanya budak, yaitu yang bernama Wasi, budak yang dibebaskan oleh istrinya Abu Sufyan, ya, siapa namanya, Hindun, ya, yang dibebaskan karena apa? Telah membunuh Hamzah. Kemudian Wasi ini bertobat. Nah, kemudian pada saat pemimpinan Abu Bakar, Wasi ini dapat membunuh Musailamah Al-Kadzab. Nah, kemudian ketika peperangan itu sudah terjadi dan kemudian banyak para penghafal Al-Quran yang berguguran, maka Abu Bakar juga dalam pelestarian ini, ya, dalam pelestarian teks-teks Al-Quran, setelah kemenangan yang sangat sulit itu pada saat melawan Musailamah Al-Kadzab dalam Perang Riddah, banyak para penghafal Al-Quran yang terbunuh dalam peperangan tersebut. Maka Umar kemudian meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Nah, maka dari situlah dibentuknya sebuah tim yang diketuai oleh sahabat yang bernama Zaid bin Sabit.
Nah, Zaid bin Sabit inilah yang nanti memimpin penulisan Al-Quran itu sendiri. Nah, kemudian mulailah dikumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran maupun dari yang ditulis di tulang-tulang, dedaunan dan lain sebagainya untuk dicatat. Ya, setelah lengkap penulisan ini, maka kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, maka Al-Quran ini disimpan oleh Umar dan seterusnya, ya, sampai kepada Khalifah Utsman bin Affan dibukukan, dan kemudian sampai saat ini Al-Quran. Kemudian akhir hayat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar Siddiq ini memimpin atau menjadi khalifah ini selama kurang lebih 2 tahun, yakni dari tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah. Nah, Abu Bakar meninggal dalam usia kurang lebih 63 tahun, yakni pada tahun ke-13 Hijriah. Dan kemudian jenazah Abu Bakar ini dimakamkan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Nah, ini kisah sejarah berkenaan dengan kekhalifahan kemudian sampai wafatnya, ya, yang sudah kita bahas dan kita dengarkan bersama. Banyak sekali yang diberikan kepada umat Islam atas kepemimpinan Abu Bakar. Mungkin ini saja yang dapat Pak disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.